Halo semua, kembali lagi di video gue. Apa kabar semuanya? Baik-baik. Udah lama banget gue nggak bikin video. Aduh, sibuk man. Namun sekarang gue udah bisa bikin konten lagi. Kerjaan udah bisa manageable. Anak juga udah besaran dikit. Dan latihannya juga udah under control. Jadi gue seminggu lagi, minggu race marathon gue, OC Marathon is next week. Jadi seminggu sebelum gue race. Dan hari ini gue bakal lari long distance untuk terakhir kalinya. Karena kemarin gue juga udah lari sama istri gue juga. Jadi istri gue bakal nemenin gue race juga marathon, tapi dia bakal ngelakuin yang half marathon dan gue yang marathon. Jadi beruntung banget gue ditemenin sama istri. Jadi plan gue karena seminggu lagi race-nya, hari ini terakhir untuk gue lari long distance. Dan besok dan sampai hari H itu gue bakal tempering down. Jadi kayak larinya nggak terlalu panjang, nggak lama. Jadi fokusnya tuh recovery, persiapan supaya nanti pas race day badan gue bebas dari injury, bebas dari sakit, dan yang penting energinya juga banyak lah, full pas race day. I just wanna get the distance, dan juga ini jam 12 siang, panas terik matahari. Kenapa gue suka lari pas panas dan terik? Karena tracknya sepi. Kalau sore atau pagi itu pasti banyak orang. Jadi kalau banyak orang gue kadang ya gue sukanya pas sepi aja sih. By the way, kemarin wah, PSSI men, timnas hebat oi. Kalian pada nonton nggak? Itu dan ngelihat timnas kemarin menang lawan Korea Selatan, and the way they won the game, itu rasanya nggak pernah gue rasakan ketika nonton timnas. Gimana ya, gue aja masih terkawang-kawang sekarang. Kayak gue masih nontonin cuplikan-cuplikan video mereka selebrasi, media Korea ngomongin tentang STY. Gila, rasa bangganya beda banget gitu. Karena it's a window, kayak window of the future, dimana Indonesia sepak bolanya tuh dijunjung tinggi sama negara-negara lain. Karena dari dulu kan kita ngelihat sepak bola Indonesia itu seperti apa ya, kayak ada plateau, ada ceilingnya yang nggak bisa ditembus. Kita udah mentok pemain-pemain Indonesia yang paling hebat di Liga Indonesia ya, dimasukin J1, tapi nggak pernah bisa ngalahin Thailand aja dulu. Inget banget tuh, susah banget. Yang sekarang dilakukan sama timnasnya under Perik ya, ini bagus banget. Naturalisasinya dilakukan kepada pemain-pemain ya, fokus utamanya ya, dia difokuskan ke anak-anak umur muda banget, 20 tahunan, 21, pokoknya di bawah 21, 22 lah. Karena mereka fokusnya ngebangun generasi emas. Beda sama zamannya rekrutnya mereka yang 33 tahun, 32 tahun, udah tua-tua, dimasukin supaya bisa ngebantu sejenak doang. Habis itu hilang semua, pada kemana tahu. Dan ngelihat timnas yang sekarang tuh bangga banget. Karena ya, untuk pemain keturunan main untuk timnas dinaturalisasi itu beda sama misalnya negara Amerika. Mereka menaturalisasikan pemain. Di Amerika untuk naturalisasi lu masih bisa megang paspor negara lama lu, dual nationality, dual citizenship. Nah, kalau Indonesia dinaturalisasi, lu harus lepas paspor lama lo. Jadi ini anak-anak yang dinaturalisasi kan, mereka ngelepas paspor lamanya. Mereka tuh lahir di Belanda, besar di Belanda, pasti kelekatannya sama Belanda juga ada. Tapi mereka rela melepas paspor Belanda untuk main di Indonesia, dan ini tanpa uang.
main timnas mereka nggak digaji, beda mungkin negara-negara lain. Dan mungkin gara-gara ini ya apa namanya strateginya Indonesia cuma ngizinin pemain ini yang sekarang ya keturunan, jadi masih ada darahnya, masih ada rasa terpanggilnya, masih ada gitu kayak riwayatnya nenek moyangnya gitu. Masih ada panggilannya. Kalau nggak salah Malaysia mereka ngelakuin naturalisasinya nggak memerlukan darah keturunan, cuma hanya ada persyaratan kayak misalnya tinggal di Malaysia lama gitu. Jadi gue salut banget. Jadi mereka tuh kelihatan banget main di lapangannya itu bener-bener all-out man, kayak Justin Hubner, tipe-tipe anak Justin Hubner, Rafael Struijk. Itu tampang anak-anak Eropa yang kalau lihat dari tampangnya aja itu kayak anak-anak yang nggak mau main sepenuhnya gitu, tampangnya nggak mau menumpahkan darah, tapi pas main buset mereka tuh tim lawan nge-shoot mereka ngelempar badannya. Si Rafael Struijk tuh gol yang lawan Korea nomor 3, umpan. Biasanya kalau pemain-pemain yang malas lari kalau dikasih umpan tinggi kayak gitu malas banget, karena mereka nyadar oh paling bolehnya ketangkep kipernya atau nggak bakal sampai. Tapi Doi tetap lari aja men, dapet gol. Tuh contoh dimana pemain-pemain kita tuh nggak sembarang naturalisasi yang cuma pengen main buat national team doang, tapi mereka yang pengen bener-bener numpahkan darah dan wajib hukumnya untuk kita support. Gila, gue ini ngeliat generasi ini mungkin ya bisa dibilang generasi emas, tapi gue masih punya kepercayaan kalau ini bukan generasi emas, ini generasi menuju generasi emas. Kayaknya generasi setelah ini itu dimana kita bakal melihat talenta yang once in a lifetime di Indonesia, karena mereka bakal terinspirasi sama generasi ini, melihat seberapa jauh ceiling yang harus mereka tempuh dan harus breakthrough. Dari situ bisa tercipta kayak pemain-pemain yang levelnya superstar. That being said, I'm gonna go for a run now. Gue pakai sunblock supaya kulit gue nggak kena penyakit, pakai kacamata nggak silau, dan kayak musik supaya nggak bosan di perjalanan. Nanti kita warm up dulu sebelum kita lari. Gue udah warm up, gue bakal makan gummy gue dulu. Jalan ini, highway ini nih, namanya Highway 66. Salah satu
highway terkenal di California. Zaman baheula. Salah satu freeway paling well known. Oke, ini. Gue nyampe sini dulu, terus gue balik lagi. Hampir sejam. Nah, gue stop dulu. Udah sejam, istirahat sebentar. Udah masuk 5 mile, hampir 6 mile. Time untuk minum gel supaya badannya nggak kram. Kalau ada yang penasaran, gel tuh rasanya gimana? Rasanya enak sih, manis. Tapi teksturnya tuh kayak madu. Sangat kental. Jadi kalau belum biasa makan kayak gini bisa susah dulu nih. Sepi, enak. Nggak banyak orang. Dan setiap kali ada orang lewat, apa yang bersepeda, apa yang lagi jalan sama anjingnya, selalu nyapa gitu, selalu say hi. Itu rasanya enak banget, kayak ramah-tamahnya tuh bikin capeknya hilang. Lagi nanti gue nggak bisa ngebayangin nanti rasanya gimana pas maraton. Kata temen gue tuh setiap orang bakal nyapa gitu, bakal nyemangatin, dan kerennya tuh orang pada nontonin kayak pertandingan sepak bola. Gue nggak mau minum kebanyakan, nggak mau istirahat kelamaan, takut badan gue dingin. Jadi gue lanjut aja, balik ya sejam lagi, berarti time to go back. Rex King kejar polisi. Oh, tuh lagi kejar sama polisi. Oh, shit. Lagi kejar polisi, men. Iya. Kayak GTA ya, bro. Dah cabut, serem. Lanjut. An eternity later. Capek banget. Gila, bro. Panasnya menyengat. Ya sudah, sampai di sini dulu video kali ini. Video berikutnya mungkin pas hari balapannya, hari Minggu, gue berusaha untuk bikin konten dari malam persiapan sampai post race-nya, sampai selesai race-nya. Dan gue excited, jujur, karena ini pertama kalinya gue balapan maraton. Dan can't wait to take you guys to experience it for the first time with me. And semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika kalian pengen request video-video tentang lari, tentang persiapannya, tentang apapun itu, tentang olahraga, komen, please let me know. Dan jangan lupa subscribe jika kalian yang pertama kali baru nonton ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera, dan kita doakan supaya timnas PSSI U23 sukses dan menang final, menang semifinal, masuk final, menang juara, dan masuk Olimpiade. Mari kita berdoa bersama, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.